Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai perencanaan link point to point dari Kota Makassar ke Kabupaten Baru. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Wiwit Monika Putri, NIM 110 118 0400. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Anissa Apriliani Dwi Astuti dengan NIM 11011184062. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Windy Natali Ong dengan NIM 11011184267. baiklah, saya Wiwit Monika Putri akan menjelaskan latar belakang dari perencanaan point-to-point dua kota. Agar daerah yang jauh dari kota dapat merasakan infrastruktur internet yang lebih, maka dilakukanlah perencanaan link point-to-point dari Kota Makassar ke Kabupaten Baru. Dalam perencanaan dibutuhkan perhitungan power link budget dan rise time budget untuk mengetahui kelayakan perencanaan yang telah dirancang. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. perkenalkan, nama saya Anissa Apriliani Dwi Astuti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi transmitter. Optical transmitter merupakan sebuah perangkat yang berfungsi untuk mengkonversi informasi yang akan ditumbangkan ke sinyal elektrik, kemudian diubah ke sinyal cahaya, dan selanjutnya ditransmisikan melalui media serat optik hingga ke receiver. Transmitter terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada yang dinamakan dengan light emitting diode atau yang disebut dengan LED. LED adalah sumber cahaya pada transmitter yang diteruskan oleh fiber optik hingga ke receiver. Cara kerja dari LED yaitu hanya akan memancarkan cahaya apabila dialiri tegangan maju atau forward bias dari anoda menuju ke katoda. Yang kedua ada light amplification by stimulate emission of radiation atau laser. Laser adalah sumber cahaya pada transmitter. Cara kerja laser dinamakan lashing. Lashing merupakan kondisi di mana memungkinkan terjadinya penguatan cahaya di dalam laser diode. Selanjutnya ada definisi dari fiber optik. Fiber optik merupakan suatu media transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mengirimkan data dalam bentuk cahaya dari satu tempat ke tempat lain. Fiber optik dibagi menjadi dua jenis berdasarkan mode perambatannya, yaitu single mode dan multimode. Untuk multimode sendiri terbagi menjadi dua, yaitu step index multimode dan grade index multimode. Selanjutnya ada definisi dari receiver. Optical receiver merupakan sebuah perangkat yang memiliki tugas untuk menangkap semua cahaya yang dikirimkan oleh optical transmitter. Receiver dapat berupa fotodetektor, yaitu komponen pada receiver yang berfungsi untuk mendeteksi cahaya yang datang dan mengubahnya ke besaran listrik. Fotodetektor terbagi menjadi dua jenis, yaitu positif intrinsik negatif atau yang disebut dengan PIN. PIN adalah sebuah detektor foto yang banyak digunakan dalam sistem komunikasi serat optik. PIN terdiri dari bahan semikonduktor tipe P dan N yang dipisahkan oleh wilayah intrinsik n-dop. Yang kedua ada avalanche photodetector atau APD. APD merupakan suatu detektor optik berbahan semikonduktor yang umum digunakan pada sistem komunikasi serat optik, seperti PIN APD. Selanjutnya ada definisi dari link power budget. Link power budget adalah perhitungan untuk mengetahui dan mengukur batasan nilai redaman total dari suatu jaringan fiber optik sampai ke pelanggan. Link power budget memiliki syarat yang harus dipenuhi, di mana daya yang diterima harus lebih besar dari sensitivitas fotodetektor. Selanjutnya ada definisi dari rise time budget. Rise time budget merupakan metode untuk menentukan keterbatasan akibat pengaruh dispersi pada saluran transmisi. Keterbatasan dari rise time budget akan menyebabkan data terdistorsi, sehingga data tersebut akan loss. Maka untuk menghindari distorsi tersebut, nilai rise time budget akan terpenuhi jika nilai dispersi sistem lebih kecil dari transisi digital. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Windy Natali Ong akan menjelaskan mengenai perencanaan link dari Kota Makassar ke Kabupaten Baru. Yang pertama adalah flowchart perencanaan link, itu dimulai dari start, lalu penentuan lokasi perencanaan link, lalu penentuan perangkat yang akan digunakan, lalu melakukan desain sistem, lalu pengujian kelayakan sistem dengan perhitungan link power budget, dan terakhir melakukan pengujian kelayakan sistem dengan perhitungan rise time budget.
Peta lokasi perencanaan link. Untuk perencanaan link itu dilakukan dari Kota Makassar ke Kabupaten Baru yang jaraknya kurang lebih 103 km. Selanjutnya, spesifikasi perangkat transmitter yang digunakan yaitu tipe LDI 1550 DFB 2,5G 20/70 dengan spesifikasi yaitu daya transmit up to 20 mW, rise time transmitter 80 picosecond, lebar spektral 0,08 nanometer, bitrate up to 2,5 gigabit per second, format modulasi NRZ dan RZ. Selanjutnya, kabel yang digunakan yaitu Corning SMF28 Ultra Optical Fiber dengan spesifikasi jarak link atau L 103 km, atenuasi serat optik 0,18 dB per kilometer, dispersi kromatik 18 picosecond per nanometer dikali kilometer, Haspel 2 km. Selanjutnya, receiver yang digunakan yaitu PMI 2,5G L dengan spesifikasi rise time receiver 170 picosecond, sensitivitas receiver minus 25 dBm. Selanjutnya, ada juga spesifikasi untuk redaman kanal yaitu jumlah konektor 2, redaman konektor 0,25 dB per titik, jumlah splice 50, redaman splice 0,1 dB per titik, margin system 3 dB. Semua nilai untuk transmitter, kabel, receiver, dan redaman kanal didapatkan dari datasheet perangkat yang tertera. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai desain sistem menggunakan OptiSystem. Pertama-tama, kita akan mengambil pseudo random bit dan mengatur nilai bitrate sebesar 1,46 gigabit per second. Setelah itu menggunakan NRZ pulse generator. Setelah itu mengambil CW laser dan mengatur nilai frekuensi sebesar 1550 nanometer dan daya 20 mW. Lalu setelah itu Mach Zehnder modulator. Lalu setelah itu mengambil OPM dan mulai merun project. Maka OPM akan mengeluarkan output sebesar 8,748 dBm. Setelah itu mengambil konektor TX dan mengatur insertion loss sebesar 0,25 dB. Lalu mengambil kabel fiber SMF dan mengatur nilai wavelength 1550 nanometer, lengthnya 103 km, attenuation 0,18 dB per kilometer. Nilai dispersi diatur 18 picosecond per nanokilometer. Setelah itu menambahkan margin system attenuation dan menyetel nilainya sebesar 3 dB. Setelah itu mengambil konektor dan mengatur nilai insertion loss sebesar 0,25 dB. Setelah dari konektor menggunakan bezel optical filter dan mengatur nilai frekuensi 1550 nanometer dan bandwidth sebesar 1,4 GHz yang diambil dari datasheet. Setelah itu mengambil fotodetektor pin dan mengatur nilai responsitivity dan dark current. Setelah itu lakukan run project dan akan menghasilkan output di penerima sebesar minus 14,051 yang hasilnya kurang lebih hampir sama dengan hasil perhitungan link power budget yang akan dilakukan setelah ini. Setelah melakukan desain sistem, kita akan menghitung link power budget. Yang pertama, kita harus mencari nilai dari redaman total. Redaman total atau redaman kanal bisa didapatkan dari 2 dikali loss connector ditambah jumlah splice dikali loss splice ditambah konstanta redaman fiber dikali panjang link ditambah margin system, yaitu redaman kanal sama dengan 2 dikali 0,25 ditambah 50 dikali 0,1 ditambah 100 dikali 0,18 ditambah 3 sama dengan 27,09 dB. Selanjutnya, setelah mendapatkan nilai redaman kanal, maka bisa kita cari daya yang diterima oleh detektor, yaitu daya pada sisi pengirim dikurangi dengan redaman total. Maka, daya yang diterima oleh detektor itu minus 14,079 dBm. Maka dapat kita simpulkan bahwa daya yang diterima lebih besar sama dengan sensitivitas penerima itu terpenuhi, maka link power budget terpenuhi. Selanjutnya, kita akan mencari kurva link power budget. Kurva link power budget bisa didapatkan dari menggunakan aplikasi Jupyter dan menggunakan bahasa Python. Berikut
adalah tampilan dari Jupyter dan codingan untuk mendapatkan grafik dari link power budget. Kita akan memasukkan nilai spesifikasi dari kabel, pengirim, penerima, dan juga nilai redaman kanal. Lalu kita akan memasukkan rumus dari link power budget dan akan menghasilkan nilai array seperti ini dan akan menampilkan kurva link power budget dengan menggunakan PLT show sehingga menghasilkan nilai kurva link power budget seperti ini. Kurva ini menjelaskan bahwa semakin besar jarak antara transmitter dan receiver, semakin kecil daya terima yang dihasilkan. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan rise time budget. Untuk mendapatkan kelayakan rise time budget, maka kita harus mencari rise time dispersi material dengan cara dispersi kabel dikali dengan panjang kabel dikali spektral. Maka mendapatkan hasil 1,4832 dikali 10 pangkat min 10 second. Selanjutnya, mencari nilai rise time system dengan cara akar TRX kuadrat ditambah T mat kuadrat ditambah T mod kuadrat ditambah TWG kuadrat ditambah TRX kuadrat. Maka akan mendapatkan nilai 2,9371743 kali 10 pangkat min 10 second. Setelah itu, kita harus mencari nilai TB dengan cara TB sama dengan 1 per bit rate, sehingga 1 dibagi 1,46 kali 10 pangkat 9 sama dengan 6,849 dikali 10 pangkat min 10 second. Selanjutnya, untuk mencari kelayakan rise time budget, maka ada dua jenis degradation transition time, yaitu non-return to zero dan return to zero. Yang pertama yaitu non-return to zero. Kita mencari transisi digital dengan cara TB dikali 0,7 akan menghasilkan 4,794 dikali 10 pangkat min 10. Lalu kita bandingkan nilainya dengan hasil rise time system yang kita dapatkan sebelumnya. Itu menunjukkan bahwa nilai rise time system lebih kecil dari degradation transition time. Maka rise time budget memenuhi di tipe NRZ. Selanjutnya kita akan mencari return to zero. Dengan cara TB dikali 0,35, maka akan menghasilkan 2,397 dikali 10 pangkat min 10 second. Lalu nilainya akan dibandingkan dengan rise time system. Itu menunjukkan bahwa rise time system lebih kecil dari degradation transition time, maka untuk kategori return to zero juga terpenuhi. Karena non-return to zero dan return to zero terpenuhi, maka rise time budget terpenuhi. Selanjutnya, kita akan mencari kurva rise time budget dengan cara menggunakan Jupyter dan codingan yang sama seperti power link budget, akan tetapi ditambah dengan rumus rise time budget, lalu menghasilkan nilai T system dan akan menghasilkan kurva rise time budget dengan menggunakan PLT show. Kurva rise time budget menunjukkan bahwa semakin besar jarak antara transmitter dan receiver, semakin besar dispersi sistem. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Wiwit. Kesimpulan, berdasarkan hasil perhitungan perencanaan link point-to-point dari Kota Makassar ke Kabupaten Baru dapat dilakukan karena hasil perhitungan link power budget sebesar negatif 14,079 dBm, di mana nilai tersebut lebih besar dari nilai sensitivitas penerima, yaitu negatif 25 dBm. Artinya, sinyal yang dikirimkan dapat diterima oleh receiver. Sedangkan untuk nilai rise time system didapatkan sebesar 2,39 kali 10 pangkat min 10 detik. Nilai yang didapatkan tersebut lebih kecil dari nilai degradation transition time, yaitu pada NRZ nilai yang didapatkan sebesar 4,79 kali 10 pangkat min 10 detik, dan pada RZ nilai yang didapatkan sebesar 2,39 kali 10 pangkat min 10 detik, maka disimpulkan rise time budgetnya terpenuhi. Dan presentasi kami mengenai perencanaan link point-to-point. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.